Sejarah seringkali tampak seperti sebuah buku cerita yang sudah rampung, dengan setiap babnya tersusun rapi. Tapi bagaimana jika ada halaman-halaman yang hilang, atau bahkan paragraf yang ditulis dengan bahasa yang belum sepenuhnya kita mengerti? Selamat datang kembali di Jejak Fakta. Hari ini kita akan menelusuri lorong waktu Nusantara yang lebih gelap dan misterius, melihat temuan-temuan yang membuat para ahli sekalipun mengernyitkan dahi. Ini bukan tentang fantasi, tapi tentang artefak, situs, dan catatan kuno yang belum sepenuhnya cocok dengan narasi sejarah yang kita kenal. Mari kita mulai dari sebuah struktur batu bertingkat yang tersembunyi di perbukitan. Secara resmi, usianya mungkin sudah ribuan tahun. Namun, beberapa penelitian geologi dan arkeologi awal memunculkan angka yang jauh lebih tua, bahkan puluhan ribu tahun, memicu perdebatan sengit. Apakah ini sisa peradaban maju dari zaman es yang terlupakan, atau hanya formasi geologis alami yang disempurnakan oleh tangan manusia di kemudian hari? Pertanyaan ini masih menggantung, menantang pemahaman kita tentang kapan peradaban canggih pertama kali muncul di kepulauan ini. Setiap lapisan tanah yang digali seolah membuka satu pertanyaan baru, alih-alih memberikan jawaban pasti. Kemudian, bayangkan para arkeolog menemukan sebuah artefak logam di situs kuno. Sepintas mungkin terlihat biasa, tapi ketika dianalisis, komposisi paduan logamnya dan teknik pembuatannya menunjukkan tingkat keahlian yang dianggap terlalu maju untuk zamannya. Bagaimana masyarakat yang seharusnya masih menggunakan peralatan sederhana mampu menciptakan benda dengan presisi seperti itu? Apakah mereka mendapatkan pengetahuan dari sumber lain, atau kita yang selama ini meremehkan kemampuan teknologi nenek moyang kita? Artefak seperti ini adalah anomali, sebuah bisikan dari masa lalu yang memberitahu kita bahwa cerita yang kita tahu mungkin belum lengkap. Tidak hanya benda, lokasi pun bisa menjadi misteri. Di puncak gunung yang terjal atau di kedalaman hutan lebat, ditemukan sisa-sisa pemukiman kuno. Lokasi-lokasi ekstrem ini memunculkan pertanyaan mendasar. Mengapa mereka memilih tinggal di tempat sesulit itu? Apakah untuk berlindung dari sesuatu, untuk lebih dekat dengan yang mereka puja, atau karena kondisi lingkungan saat itu sangat berbeda dari sekarang? Membayangkan komunitas yang hidup dan berkembang di lokasi yang hari ini saja sulit kita jangkau, memaksa kita untuk merevisi asumsi tentang kemampuan adaptasi dan motivasi manusia purba di Nusantara. Dari batu dan logam, kita beralih ke kata-kata. Beberapa prasasti kuno mengandung istilah atau nama yang hingga kini belum bisa dipecahkan sepenuhnya oleh para ahli bahasa. Kata-kata ini tidak cocok dengan kamus bahasa kuno yang ada, seolah berasal dari dialek atau bahkan bahasa yang telah hilang ditelan zaman. Apa yang ingin mereka sampaikan? Apakah itu nama dewa yang terlupakan, sebuah kerajaan yang tak tercatat dalam sejarah, atau konsep filosofis yang unik? Setiap istilah yang tak terurai adalah pintu terkunci menuju pemahaman yang lebih dalam tentang cara berpikir dan dunia spiritual masyarakat masa itu. Misteri ini tidak hanya datang dari dalam, tapi juga dari luar. Beberapa catatan kuno dari Tiongkok, India, atau bahkan Eropa menggambarkan wilayah yang kita kenal sebagai Nusantara dengan cara yang sangat berbeda. Mereka menyebut nama-nama kerajaan yang asing di telinga kita, atau mendeskripsikan kekayaan dan teknologi yang terdengar luar biasa. Apakah ini hanya bumbu cerita para pelaut, atau saksi mata dari sebuah realitas sejarah yang berbeda? Sebuah masa keemasan yang informasinya belum sampai ke buku-buku sejarah modern kita? Catatan-catatan ini adalah potongan puzzle dari luar kotak yang mungkin bisa mengubah gambar keseluruhan jika kita tahu cara menempatkannya. Tujuan kita hari ini bukanlah
salah untuk membuat klaim berlebihan atau menyodorkan teori konspirasi. Sebaliknya, kami ingin mengajak Anda untuk melihat bahwa sejarah bukanlah ilmu pasti. Ia adalah sebuah investigasi yang terus berjalan. Setiap temuan yang membingungkan, setiap situs yang usianya diperdebatkan, dan setiap catatan yang sulit dipahami bukanlah jalan buntu. Mereka adalah undangan untuk bertanya lebih jauh, meneliti lebih dalam, dan berpikir lebih terbuka tentang masa lalu kita yang kaya dan kompleks. Dalam sejarah, tidak semua pertanyaan memiliki jawaban. Namun setiap jejak selalu layak ditelusuri. Terima kasih sudah menyimak Jejak Fakta. Jika Anda menyukai penelusuran seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.